Hai semuanya, kenalin nama gua Z dan inilah aku. Ya, gue pengen menceritakan tentang keresahan gua aja. Yang keresahan itu berada di lingkungan kita, khususnya di bangsa kita tercinta Indonesia Raya. Dengan berbagai kemelut permasalahan dari pejabat korup, pejabat cabul, ustadz cabul, anak-anak kecil yang seks addicts, dan juga guru-guru yang dihaniaya, orang-orang miskin yang terlantar, orang-orang bodoh yang bermunculan, juga orang-orang yang serakah. Semua yang terjadi di Indonesia, gue yakin hal itu semua terjadi bukan karena kebetulan. Pasti ada sesuatu hal yang dulu udah pernah dilakukan sehingga dampaknya sekarang. Tapi permasalahannya, mau nyampe kapan salah-salahan, pasti harus ada yang tulus dan sabar menerima itu supaya menjadi sebuah pelajaran yang sangat berharga dan kita tidak perlu mengulanginya kembali. uh, gua kira untuk permasalahan-permasalahan itu bukan terjadi sendirian, bukan terjadi tahu muncul. Pasti ada faktor luar juga, yang dimana lahir dari kebijakan internasional mungkin, terus juga kebijakan dari regional, nasional, sampai ujung-ujungnya pada hal yang paling terkecil, yaitu diri kita sendiri. Nah, di atas diri kita sendiri itu kan ada keluarga. Nah, dari situlah yang gue pikir banyak kedepannya keluarga yang porak-poranda atau lulu lantah, ketika kalian bisa lihat sendiri berapa banyak berita yang menghadirkan informasi tentang terjadinya perceraian yang terus sangat meningkat di tahun ini dan tahun sebelumnya. Bayang nggak, itu gue kira terjadi bukan hanya kejadian yang gue cerai atau uh, cuman gara-gara misalnya permasalahan ekonomi. Gue rasa itu nggak mungkin banget. Pasti ada permasalahan-permasalahan yang dari hal-hal yang menjadi pakemnya itu udah benar-benar digali, diubah sedemikian rupa, digaruk kembali, sehingga mereka-mereka mempunyai prinsip itu udah benar-benar goyah. Terutama para bocil-bocil, anak-anaknya juga yang boleh jadi sangat tidak mengerti tentang kejadian ini. Terus juga kita yang sebagai remaja atau anak muda juga gak mau mengingatkan. Gue kira itu sih yang menjadi permasalahan. Tapi gue kira kalau kita masuk ke ranah yang paling terdalam, ya mungkin kita sudah sadar permasalahan pendidikan kita itu sangat cringe banget, sangat merinding lah kalau melihat itu semua gitu. Ketika anak-anak kecil sudah tidak mengerti, tidak bisa menjawab hal-hal yang sangat mendasar yang seharusnya dia bisa paham, dia benar-benar tidak mendapatkan itu. Ada berapa butir Pancasila? Banten. 5. Yang pertama, Pertama pertama tuh banteng. Artinya kan mereka tidak mendapatkan pendidikan formal yang cukup. Taruhlah SD, taruhlah SMP atau sampai SMA, yang seharusnya boleh jadi dia dapat deh di sana gitu. Tapi kalau kita gali lagi ke lebih dalam lagi, sebenarnya pendidikan itu kan terjadi di rumah ya, terjadi di rumah kita sendiri. Institusi terdasar, terbawah itu adalah rumah tangga, yang di situ ada ayah lu, ada ibu lu, ada adik lu, dan ada lu gitu. Atau ada kakak lu. Di situ gue rasa ada pendidikan pertama, yang dimana setiap yang muda harus menghormati yang tua, dan yang tua harus menyayangi yang muda gitu. Artinya kan ada dua poin, yang dimana si muda itu harus bisa meneladani
si tuanya, dan si orang tuanya harus benar-benar bisa menjadi teladan. Kalimat teladan kan terbukti ketika dia berhasil memecahkan masalah dengan cara yang tenang, dan dia bisa menghancurkan masalah itu gitu, dan akhirnya keluarga mengapresiasi itu, dan muncullah wibawa dan karisma daripada orang tua itu. Tapi nyatanya apakah itu benar-benar terjadi atau tidak gitu, sehingga si anak itu benar-benar tidak bisa meneladani orang tuanya. Nah itu kan menjadi sebuah permasalahan ya. Pada akhirnya anak-anak itu ya dia mencari teladan yang lain, tetapi si orang tua tuh juga nggak bisa terima, merasa tidak dihargai dan dihormati gitu. Tapi ya gimana gitu, anak-anak ini juga lagi resah dan mencari tentang siapa dirinya, apa yang harus gua punya, apalagi anak-anak SMP dan SMA yang ingin menunjukkan eksistensi dirinya ya. Dari situ ketika eksistensi itu tidak dibangun dari pengetahuan, maka terjadilah gua kira yang namanya kehancuran. Berapa banyak orang-orang yang anak-anak kekinian itu ingin menunjukkan eksistensinya tapi dia tidak punya apa-apa, hingga akhirnya dia ingin menjadi sebuah orang yang serampangan, kuat dan jago tapi kopong gitu. Ujung-ujungnya apa? Tawuran. Ujung-ujungnya apa? Ngerusuh, jadi gangster-gangster yang menghancurkan. Itu kan terjadi dari awal kan di rumah. Kebayang nggak yang namanya pada saat kita menjadi bayi kan kita dididik ya, itu kan prosesnya ada 3 gue kira. Ada proses imitasi, peniruan, ketika anak itu bercerita sama ayahnya, "Hai, ini bapakmu, ini kamu, hai, ini sedang menonton TV." Akhirnya si anak itu juga melihat menonton TV. Itu kan proses imitasi gitu, proses yang dimana sangat penting gitu. Yang sehingga si anak itu juga pada akhirnya ya meniru ayahnya gitu. Sehingga dari situ muncullah sebuah pendidikan, muncullah sebuah pengajaran yang dimana si ayahnya itu juga hey, ketika kamu melakukan hal ini nggak boleh ya, kamu kan ini bukan punya kamu. Hey, jangan melakukan hal ini ya, nanti kalau kamu melakukan hal ini nanti tangannya berdarah. Itu kan pada akhirnya menimbulkan sebuah rasa, menimbulkan sebuah sebuah sense lah, yang boleh jadi pada akhirnya berakhir kepada keputusan gimana ya caranya supaya tangan gua tuh nggak berdarah. Ya masuknya ke pelatihan. Oh, nanti dia berakhir megang gelas, dari pertama gelas yang plastik hingga berakhir kepada gelas yang kaca. Kalau gelas plastik jatuh dia pegang jatuh, atau ketika dia berdiri dia jatuh lagi, Nah, proses pelatihan yang dimana sebelumnya ada pendidikan dan peniruan. Gue kira itu sih, dari situ gue kira dari awal bayi-bayi merangkak melihat ayah mungkin kakak adiknya berdiri, dia bakal ngeliatin, oh kayak gini. Bahkan apa yang dia lihat sama apa yang dia dengar itu bakal mempengaruhi pengajaran ke depannya gitu. Pertanyaannya, kalau misalnya apa yang dia lihat dan apa yang dia dengar itu nggak sesuai dengan pengajaran ke depannya, maka apa yang terjadi? Ujung-ujungnya adalah ketidakpercayaan gitu. Sehingga dia shut the fuck up lah gitu, berisik gitu. Hingga akhirnya dia ya keluar kemana kemari gitu. Nah itu kan terbukti berapa banyak anak-anak yang sekarang yang tidak menghormati orang tuanya. Karena dari SD, SMP, SMA, ketika banyak kasus-kasus pencabulan, seks edik, pemerkosaan segala macem, gimana coba? Kalau hal itu terjadi kan berarti kebayang kan 5 tahun sampai 10 tahun ke depan tuh kayak apa? Kayak apa coba? Terus lu pengen ngomong 2045 Indonesia emas, apanya? Apanya yang emas? Sangat sangat sulit gitu untuk diterima. Lu mau ngomong, iya kan ini adalah era AI, ini kan eranya informasi, ini kan eranya data-data benar-benar melimpah. Iya, melimpah di berbagai pulau doang gitu. Terus gimana yang dengan pojok? Apakah benar-benar sudah dapat? Kalau pun ada fasilitasnya, apakah bisa membayar itu semua? Bisa bilang, iya tapi kan ada Starlink, ada siapa dengan satelit yang banyak sudah menguasai bumi ini, nggak mungkin tidak ada yang terpancar dengan internet. Oke. Sekarang gue tanya ke lu semua, lu pernah buka kan aplikasi website AI segala macam? Pada akhirnya apa? Lu suruh bayar kok, itu nggak gratis.
Itu nggak gratis, nggak bisa juga gitu ngomong kayak gitu. Toh kalau misalnya lu udah bayar, apakah dia mampu untuk terus konsisten dan disiplin ketika dia mencari ilmu di internet? Are you sure? Serius loh? Yakin lu bisa konsisten? Taruh lalu punya internet segala macam, PC yang bagus dan lain-lain. Terus lu 10 tahun 20 tahun ke depan, yang paling terpenting dalam era ke depan yang dibutuhin adalah cyber security, blockchain dan lain-lain. Pertanyaannya, apakah setiap hari lu bakal yakin dan konsisten memegang teguh bahwasannya apa yang lu pelajari hari ini terus bakal lu pelajari sampai 10 tahun atau 5 tahun ke depan? Kejauhan. Setahun deh, 2 tahun deh, kok bisa? Bener-bener tuh, belum tentu juga. Ya dari situ gue kira gak gampang gitu buat apa ya, buat ngebahas permasalahan kayak gini. Ya dalam bahasa yang sederhana ya, jangan cuek aja gitu. Enggaknya ada getaran di diri kita buat dikit-dikit bantu gitu. Kan masyarakat Indonesia banyak nih, ada 200 juta orang. Bayang nggak kalau setiap individunya saling merasakan itu? Gue kira bakal ada sesuatu hal yang menarik. Gue rasa itu sih guys, hal yang paling krusial gitu. Kita nggak usah ngomongin yang pejabat korupnya dulu deh. Kita ngomongin anak-anak kita sama adik-adik kita yang ke bawah gitu. Misalnya yang di umur 20 tahunan, ya coba pikirin yang 10 tahun di bawah kita. Ini kayak gimana ya? Nah percuma aja kalau misalnya sekarang kita yang umur 20 tahun kita bakal mimpin, nanti yang 10 tahun ke bawahnya nggak ke detect, ya percuma juga gitu. Nantinya ujung-ujungnya crash dan clash lagi juga gitu. Lu mungkin lu pinter segala macam deh di bidang ekonomi, mau politik, dokter, terus masalah apa namanya bioteknologi dan lain-lain. Lu pinter daerah sana, tapi gimana perbandingan lu nya tuh berapa sama orang yang nggak ngerti? Indonesia kan sudah ketahuan bahwasanya banyak yang tidak mendapatkan pendidikan, entah itu pendidikan formal maupun yang tidak formal. Kalau misalnya tidak mendapat pendidikan formal, ya pendidikan yang pelatihan emang dapat, emang murah, emang gratis? Enggak juga. Gue kira hal itu yang sangat harus diperhatikan gitu. Sementara gimana keadaan bangsa kita nggak bisa bergantung sama negara lagi gitu. Kita cuma bisa bergantung kepada diri kita dan mencari pendidikan mana yang benar-benar kuat untuk menopang diri kita sendiri gitu. Minimal diri kita sendiri ada. Halo. Ya itu sih guys sebenarnya keresahan gue. Sebenarnya ya gue pengen ngingetin aja sih ke diri gue sendiri sebenarnya, bahwasannya ya gue tahu apa yang gue omongin ini banyak banget kekurangannya. Gue juga sadar bahwasannya gue cuman tahu rasanya, tapi untuk nge-problem solve itu gue harus belajar lagi gitu. Dan itu nggak bisa sendirian, harus ada teman-teman yang mempunyai rasa dari segi konsep maupun teknisnya, harus mengerti. Kita terlalu banyak main-main buat Gen Z. Di satu sisi juga hal-hal yang tidak kita inginkan itu selalu terjadi terus menerus dan kita tidak ingin itu terjadi. Jadi gue kira video ini sampai situ dulu aja. Mohon maaf kalau omongannya kemana-mana, tapi gue rasa sedikit yang gue sampein itu adalah sebuah rasa gue yang sangat resah, dan mungkin dari teman-teman juga punya jawabannya. Dan gue harap teman-teman nulis di komentar apa yang menurut kalian itu yang harus kita lakukan itu apa gitu. Mungkin itu aja. Teman-teman, terima kasih. Buat teman-teman yang mau like, share, subscribe, terserah, itu urusan teman-teman. Yang penting gue pengen menyampaikan ini aja. Thank you semuanya, bye bye. Assalamualaikum.